di Talk is Fun, gimana minggunya? Masih semangat harusnya ya, harus punya banyak energi untuk menatap ke depannya ya, harus masih punya semangat. Kenapa? Karena sama dengan tamu-tamu saya yang akan hadir akan memberikan semangat mereka, menggerakkan semangat kita semua untuk lebih bisa berdampak pada negara. Betul sekali, karena hari ini temanya Sumpah Pemuda ya, jadi saya akan kedatangan 3 orang tamu yang punya background masing-masing, bagaimana mereka berdampak pada perubahan ya, pemuda yang menggerakkan perubahan. Salah satunya tamu saya yang pertama adalah seorang, kalau saya udah kasih kisi-kisinya pas sudah tahu nih, jenius matematika ya. Jadi lewat konten-kontennya di media sosial banyak memberikan inspirasi bagi para penontonnya. Siapa dia? Kita intip dulu. Konnichiwa. Welcome back to Jerome Goes to School. Muda, cerdas, dan inspiratif. Nama Jerome Pauline mungkin sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Nama lainnya adalah bilangan pangkat, berpangkat. Lewat konten edukatif yang ringan dan menghibur, Jerome berhasil membuktikan bahwa belajar bisa menyenangkan. Pria kelahiran 1998 ini mulai dikenal publik setelah membagikan kesehariannya sebagai mahasiswa matematika di Universitas Waseda Jepang. Jerome juga dikenal sebagai sosok yang mengedepankan nilai-nilai positif dan semangat belajar. Ia juga mendirikan Mantapu Corp yang mewadahi para kreator muda berbakat. Dengan kombinasi antara kecerdasan, kreativitas, dan kepedulian terhadap pendidikan, Jerome Pauline membuktikan bahwa generasi muda Indonesia mampu menciptakan perubahan positif. Ia adalah wajah baru anak muda yang membawa gebrakan bukan hanya di dunia digital, tetapi juga dalam dunia pendidikan bangsa. Oke, tadi udah lihat sedikit ya pengantar untuk narasumber saya. Di TIF kali ini sudah hadir bersama saya ada Jerome Pauline. Hai Jerome, apa kabar? Baik. It's good having you loh, Jerome. Aduh. Senang lihat konten-kontennya, ya kan? Makasih. Konten-kontennya edukatif, ya kan? Jadi nggak cuma konten-konten yang bilangnya menghibur, tapi pasti juga edukatif. Jadi ada nilai edukasinya di situ. Yep. Kemudian juga aku bilangnya mungkin apa? Nasionalis gitu ya. Tapi mungkin sebelum ke sana, apa sih kemudian yang waktu dulu membuat Jerome oke deh kayaknya pengen bikin konten kayak gini ya, konten-konten yang edukatif, yang lebih syarat nasionalisme gitu. Sebenarnya kalau dulu awal mulai konten itu karena banyak banget orang yang nanya ke aku soal bahasa Jepang, soal matematika gitu. Oh, oke. Dia mikir daripada aku jawab satu persatu, mending aku bikin konten aja untuk ngajarin orang gitu. Jadinya semua orang bisa dapet pengajarannya gitu. Jadi memang berangkatnya karena aku suka ngajar, jadi aku mulai dengan konten-konten mengajar gitu. Terus aku mikir, kayak kalau cuma ngajar doang susah untuk berkembangnya. Jadi aku tambah-tambahin konten tuh kayak vlog, kayak cobain kuliner, kayak cobain konten-konten tentang budaya dan sebagainya. Dan ternyata makin lama makin berkembang di situ. Oke. Dan aku sendiri ngerasa kalau konten yang kita buat, apapun itu kan sebenarnya orang gratis mengaksesnya. Tapi yang nggak sering disadari itu sebenarnya mereka bayar sesuatu. Mereka bayar dengan menggunakan waktu mereka. Iya. Ya kan? Waktu mereka dan perhatian mereka itulah yang kemudian menjadi ads atau menjadi pemasukan buat aku gitu kan sebenarnya. Atau buat siapapun content creator-nya. Jadi aku ngerasa ada tanggung jawab moral lah ya. Dari waktu mereka yang mereka pakai itu harus ada sesuatu yang aku berikan gitu. Jadi ya itu sih mungkin awal mulai semuanya. Tapi seru ya ngeliat konten-konten itu. Kamu dulu kepikiran nggak sih akan jadi seperti perjalanannya akan seperti sekarang ini? Oh, nggak mungkin kepikiran. Oh ya? Nggak kepikiran. Iya. Bikin konten yang asik, yang menarik, yang kreatif, tapi tetap ada substansinya juga gitu di situ. Dan itu pun menurut aku jatuh bangunnya apa ya? Maksudnya eksperimennya berkali-kali sih. Oh ya? Dulu aku bikin konten matematika ngajar di papan tulis itu aku suka banget tonton kayak gitu. Tapi pas aku bikin ternyata orang nggak suka gitu. Yang terlalu susah misalnya. Akhirnya aku coba formula lain, coba pakai quiz, coba battle, coba nanyain orang di jalan dan sebagainya. Aku cobain banyak banget format yang akhirnya aku menemukan oh ini yang orang-orang suka gitu. Karena nggak bisa dipungkiri kalau terlalu idealis nggak bisa juga. Kalau terlalu idealis juga. Karena idealisme aku dulu
ngajar matematika ya harus serius di papan tulis. Jadi kayak guru gitu ya? Kayak guru banget Ah, ya. ah, ah. Ya mungkin ada yang nonton, tapi yang nonton itu adalah orang-orang yang emang mau belajar. Tapi kalau kita mau mengedukasi luas, ya mau nggak mau kita harus masuk dari berbagai cara gitu. Oke, jadi perjalanannya itu butuh tidak hanya kreativitas, tapi juga inovasi. Termasuk mungkin gimana caranya Jerome ya memperkenalkan atau mempopulerkan identitas Indonesia, budaya Indonesia, salah satunya dengan kayak pakai batik Ya. gitu kan. Nah, apakah dengan cara-cara seperti ini juga kamu gimana untuk nge-approach gitu ya, untuk mengedukasi orang-orang ini nih value Indonesia yang kita punya? Oke. Kalau aku sendiri mungkin itu ada jiwa nasionalismenya itu aku nggak tahu dapat dari mana sih sebenarnya. Mungkin ya Itu dari kecil nggak sih? lumayan. Oh ya, oke. Tapi ketika aku di Jepang, Ah, culture shock aku adalah mereka tuh nggak tahu itu tentang Indonesia. masa sih? Iya, temen Kan aku- sama-sama Asia padahal kan ya? Yes, tapi maksudnya kita kan sangat tahu tentang Jepang. Karena kita mungkin dulu dijajah sama Jepang gitu kan. Jadi Iya. kita tahu banget tentang Jepang. Ah, ah. Ya, siapa yang nggak tahu tentang Jepang gitu kan. Kita mungkin nonton animenya, baca manga, Ah, ah. drama Jepang, lagu-lagu Jepang dan Iya. sebagainya kan kita sangat-sangat familiar. Makan, ah. Ya kan? Tapi ketika aku ke sana, terus ketika aku masuk di kampus lah ya, mungkin di kampus ketemu orang Jepang sebelahku, aku ngomong aku dari Indonesia. Indonesia apa ya, dia bilang kayak gitu. Seriously, masa Seriously, sih? terus aku nanya, kamu tahu Bali gak? Oh ya Bali tahu. Oh, oke. Aku bilang tahu gak kalau Bali itu di Indonesia gitu. Enggak. Nggak tahu. Aku kayak baru tahu. Oh ya Bali di Indonesia gitu. Terus aku tahu gak? Kayak aku nanya makanan Indonesia tahu gak apa gitu. Mereka taunya ya, mereka tahu Singapura, mereka tahu Thailand, Malaysia tahu. Tapi Indonesia tuh kayak nggak seumum itu gitu. Makanya aku di situ kayak, wah sedih juga ya gitu. Sedih banget rasanya gitu. Kayak ada rasa sedihnya tuh kayak aku mikir gimana nih caranya supaya Indonesia bisa lebih dikenal gitu. Ya aku juga nggak tahu untuk apa sih aku berusaha seperti itu, tapi mungkin ada panggilannya aja sih. Ada panggilannya, akhirnya di situ aku mikir aja gimana caranya supaya Indonesia bisa lebih dikenal. Karena Kak, restoran Indonesia di Jepang itu dikit banget. Yes. Dikit banget. Sedangkan restoran Thailand, restoran India atau Nepal Iya. itu banyak banget. Banyak banget. Ya kan? Vietnam loh banyak juga. Banyak. Ya. Mereka tuh temen-temenku kayak Dan nggak kalau pernah. kebalikan Jepang di Indonesia, restoran Jepang di Wah, itu Indonesia, kan, wah, nggak, iya. iya kan? Dan maksudnya kayak teman-temanku itu nggak pernah kepikiran buat makan-makan Indonesia sebelum kenal aku. Kayak makan-makan Indonesia yuk gitu. Tapi sejak aku ajak mereka, terus mereka tahu, akhirnya mereka jadi kepikiran buat makan-makan Indonesia gitu. Terus mereka bilang kayak kenapa selama ini aku nggak pernah coba makan Indonesia seenak ini gitu. Kayak contohnya lele goreng gitu. Mereka nggak pernah makan lele. Kayak mereka selalu kaget, hah lele bisa dimakan ya gitu. Catfish. Catfish kan, karena orang Jepang kan nggak makan catfish secara umum gitu. Iya. Ternyata mereka suka banget lele goreng gitu. Nggak tahu tuh nikmatnya pecel lele pinggir jalan. Iya, benar. Akhirnya aku mulai kayak gitu sih. Aku percaya mungkin kayak efek air, ripple effect. Kayak satu orang bisa mempengaruhi orang lain gitu. Karena teman-teman aku sekarang mereka ngajak teman-teman yang lain, mereka ngajak orang tuanya buat makan. Jadi ya mungkin satu dampak itu bisa berdampak lebih besar lagi gitu. Dan aku sering ngajakin influencer atau youtuber Jepang yang mungkin punya base followers yang Besar ya? lumayan besar, collab, aku ajak makan-makan Indonesia. Jadi kan aku dengan harapan fans-fans mereka yang nonton konten aku ini jadi penasaran juga sama makanan Indonesia. Iya. Oke. Dan Itu cara satu anak muda bisa berkontribusi untuk Indonesia, untuk bangsa dengan caranya, ya kan? Tapi kan setiap anak muda punya cara yang beda-beda. Nggak Pasti. harus semuanya kayak Jerome, Yes, pasti, ya kan? pasti. Nggak harus semuanya ngikutin apa yang Jerome Pasti, lakuin pasti. kan. Nah, gimana Jerome bisa menginfluence gitu ya anak-anak muda lain, menggerakkan anak-anak muda lainnya juga bisa you can do something untuk Indonesia melalui cara kalian gitu. Yes. Gimana? Menurut aku memang kayak gitu sih. Dan aku merasa yang harus dimiliki itu mindsetnya gitu. Mindsetnya bahwa Oke. kita itu kalau bukan kita nggak ada lagi nih gitu. Kalau bukan kita siapa lagi gitu yang bisa memperkenalkan Indonesia di luar negeri apalagi kan. Iya. Jadi di every chances yang kita punya, opportunity yang kita punya, ya kalau bisa kita bawa nama Indonesia gitu. Antara bendera ya kah atau mungkin batik. Aku suka banget dulu pakai batik di Jepang.
Pasti orang nanya, ih bagus nih bajunya, aku kenalin Indonesia gitu. Mungkin dihadapi sekarang kan karena kita ada masuk di zaman digital kan dengan pemanfaatan media sosial ya. Sosial media sekarang berkembang banget. Nah, tapi kadang-kadang memanfaatkan media sosial hanya untuk pemuas dahaga sementara, untuk hiburan dan lain sebagainya. Tapi bagaimana sebenarnya kita juga bisa memanfaatkan ekosistem ini untuk do something, untuk berdampak gitu. Yes. Gimana? Ya kita bisa dapat contoh kemarin yang pacu jalur lah ya. Itu kan gara-gara sosial media Indonesia, dan maksudnya sosial media kita itu kan dengan Mark Marquez yang juga salah satunya. yes, kita kan market size kita kan gede banget, dan pengguna kita kan banyak banget gitu. Kita sangat-sangat bisa untuk bikin sesuatu yang viral. Buzzing something itu bisa banget gitu. Banget. Nah tapi kan kayak kemarin nih, kalau misalnya ada sinergi dari orang-orang ini dan ada plan yang jelas dari misalnya let's say pihak kementerian atau pemerintah, itu akan jadi suatu sinergi yang bagus banget. Oke, kita coba bikin ini viral ya, misalnya ini. Kalau ini viral nanti bakal kayak gini gitu. Kalau kemarin kan pacu jalur viralnya nggak sengaja. Iya. Dan harusnya kan abis viral harusnya langsung ada tindakan apa gitu kan kayak. Jadi kayak sustain-nya lah ya. Sustain-nya, karena aku lihat juga banyak orang kayak kasih saran gitu. Aku bilang bagus banget nih gitu. Misalnya kayak langsung diadain lomba pacu jalur, undang internasional YouTuber atau influencer datang terus ngerekam itu dan sebagainya gitu kan. Jadi langsung nyobain gitu langsung kayak gercep gitu. Iya. Tapi kalau kita ngeviralin sesuatu tanpa kita tahu kedepannya bakal ada apa atau ya, bakal itu yang kejadian selama ini ya udah, ya viral abis itu on ya. off gitu. Kayak ya gitu sih menurut aku. Apa ya Kak? Ngerti gak sih? Maksudnya kayak menurut aku zaman sekarang tuh orang-orang udah bisa pinter gitu. Udah makin pinter dan udah bisa kayak melihat aku mau ngelakuin sesuatu kalau ada efeknya di masa depan. Atau ada efeknya gitu buat Indonesia. Kalau aku ngelakuin sesuatu terus kayak gak ada efeknya ya ngapain aku lakuin? Cuman come and go, on off aja kayak gitu orang ya. males gitu. Oke. Nah, sekarang karena kita temanya Sumpah Pemuda ya, gimana kita bisa menggerakkan, membakar semangat anak-anak muda juga untuk bisa do something, tidak hanya untuk short term tapi juga long term. Jangka panjangnya akan kayak gimana. Nah, apa mungkin pesan Jerome yang bisa Jerome bagiin ke anak-anak muda di luar sana yang sekarang mungkin masih mencari jati dirinya, masih ya mungkin apa ya, aku mau ngapain ya gitu nextnya. Iya. Pesanku tuh selalu sama sih mungkin ya di setiap wawancara atau seminar gitu. Kita itu punya waktu yang sama jumlahnya di semua kehidupan. Orang gitu. Di semua kehidupan kita semua punya jumlah waktu yang sama. Yang membedakan adalah bagaimana kita menggunakannya gitu. Dan waktu itu seberharga itu yang bisa membuat kita mendapatkan value dalam hidup kalau kita menggunakan waktu dengan baik gitu. Jadi ada 3 aset dalam kehidupan ini, waktu, uang, dan networking. Kita semua nggak lahir dengan uang dan networking yang sama, tapi kita lahir dengan waktu yang sama. Dan bagaimana waktu ini ketika kita menggunakannya dengan baik, kita bisa dapetin uang dan kita bisa dapetin network yang baik. Ketika kita bisa mengupgrade diri kita, mengupgrade skill kita sampai level tertentu gitu. Karena kan orang dengan level yang sama saling attract each other gitu. Pasti. Ya jadinya di bidang kita masing-masing, kita gunain waktu kita dengan baik, kita kembangin diri kita sebaik-baiknya di satu bidang yang kita suka. Dan dari situ kita pasti bisa berdampak besar sih. Sebagai perwakilan anak muda, gimana memaknai Hari Sumpah Pemuda, ya kan? Di zaman yang sekarang. Yap. Di zaman yang sekarang ya, aku ngerasa dari dulu sampai sekarang, kita sebagai pemuda itu, kita mesinnya, kita penggeraknya gitu. Kita penggerak, karena aku makin kesini, mungkin makin berumur ya, makin merasakan realistis aja lah gitu. Oh oke. Dulu jadi perspektifnya agak berubah ya. Iya, makin lama kayak mungkin energi berkurang. Tapi iya sih benar. Ya udah realistis aja lah gitu. Benar. Udahlah main aman aja lah, yang nyaman aja. Tapi ketika aku masih lebih muda dari sekarang maksudnya, itu kan kayak nyoba sesuatu banyak nyoba. Ya nyoba apa kayak lebih energinya lebih meledak-ledak gitu. Iya. Lebih nggak mikir kan. Lebih nggak mikir kayak lebih belum tertampar realita. Iya, lebih berani dan belum tertampar realita. Benar. Ya kan? Tapi justru orang-orang yang seperti itu yang bisa menggerakkan, yang bisa mengubah gitu. Jadi kita semua sebagai pemuda dan apalagi yang masih lebih muda daripada aku, ya kita terus melakukan perubahan sih, terus berusaha gitu.
Dan harapannya adalah kalau memang kita nggak bisa mengubah yang atas, at least diri kita, di generasi kita atau generasi bawah-bawah kita. Itu sih harapanku. Oke. Jadi- Pemuda sekarang masih punya harapan, Tante Sian. Aku ngerasa, oke mungkin aku nggak bisa mengubah sistem atau nggak bisa memperbaiki yang sekarang. Tapi harapanku adalah dengan perjuangan kita yang sekarang ini, itu bisa dilihat generasi bawah kita, bisa dilihat generasi bawahnya lagi. Jadi bisa terus gitu. Ada apa bilangnya mungkin kayak warisan untuk ke Yes, bawahnya. warisan ke bawahnya at least makin lama makin bener gitu. Jadi perjuangannya adalah bukan yang ke atas, tapi yang di bawah gitu. Bagaimana kita mencontohkan, memberi contoh kepada generasi selanjutnya ya. Itu Oke. sih hiburan buat aku juga pribadi. Karena aku lumayan delusional yang aku bilang kan. Aku dari dulu aku pingin ngubah sistem. Aku selalu kayak gitu. Aku pingin ngubah gitu. Tapi itu kan nggak bisa disalahin karena itu kan memang Ada spiritnya spirit, ya. anak muda memang begitu kan, ya Iya, kan. iya, Sehingga mungkin secara psikologis mereka akan lebih apa ya, lebih berani itu tadi ya, ya dengan sesuatu. Jadi ya kalau aku sekarang mungkin mikirnya lebih realistisnya adalah oke, mungkin aku nggak bisa ngubah di atas atau yang sekarang gitu, nggak bisa. Tapi aku bisa ngubah yang berikutnya gitu. At least perjuanganku berguna untuk generasiku dan bawahku gitu. Oke. Itu hiburan yang aku taruh ke diriku sendiri sih. Gitu. Thank you for coming, Jerome. Thank Makasih you. banyak. Jerome, sukses selalu ya. Terima kasih. Mudah-mudahan kita selalu punya harapan, kita harus selalu bisa optimistis bahwa kedepannya akan semakin lebih baik lagi ya. Amin. Kalau kita tidak yang memulai, bukan kita yang memulai, siapa lagi intinya itu kan ya. Oke, thank you for coming, Jerome. Thank you so much for having me. Dan usai jeda, Talk Evan masih akan kembali. Saya masih akan kedatangan tamu lainnya yang juga membuat sebuah perubahan, ya kan? Mungkin perubahannya belum total, tapi setidaknya dia sudah bergerak untuk dunia. Siapa dia? Tetaplah bersama kami. Intinya nggak ada siapapun manusia yang berhak untuk digenosida live stream, dan di mana manusia-manusia lain diam ngelihat itu semua. Aku lebih takut kemanusiaan itu hilang.